Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Kenapa Cik Blanga selalu melontarkan dari kalimah dua kalimat syahadat? Itulah kalimat tauhid, artinya kita menandakan rasa kita, ketuhanan kita, adanya rasa syukur yang selama ini kita hidup menyaksikan di alam semesta ini. Itulah adanya kita di mana semestinya kita menyaksikan waktu di alam rahim ibu selama 9 bulan. Makanya sahabat-sahabat, di mana kita sholat menjalankan 5 waktu itu selalu diiringi dari dua kalimat syahadat. Artinya kita bersaksi, ya, di mana kita penyaksian diri bahwa dengan adanya kesucian Allah, segala alam semesta ini yang benar-benar Allah ciptakan kenikmatan dari segala bidang. Cuman manusia itu kadang-kadang sulit untuk menyadari, apalagi untuk mengetahui. Nah, sahabat-sahabat, sehubungan Cik Blanga di sini, sebelum Cik Blanga melanjutkan daripada apa yang mau Cik Blanga hadapi, kebetulan Cik Blanga ada di tempat Neng Santi, ya. Tapi dari tadi Neng Santi ini Cik Blanga panggil, tidak ada. Terpaksa Cik Blanga tunggu, masih menunggu. Ya mudah-mudahan nanti apa kabarnya, apa dia keluar nggak tahu. Tapi sebelum itu Cik Blanga sedikit banyaknya mau meluangkan waktu sejenak kepada sahabat-sahabat di sini, subscriber, baik pun dalam negeri, baik pun yang ada di luar negeri. Selalu Cik Blanga doakan kalian, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Semoga juga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dengan adanya kalian selalu memberikan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan komentar-komentar kalian, dengan like dan share kalian, itu banyak Cik Blanga mengucapkan ribuan terima kasih. Karena kenapa? Dengan adanya support dan dukungan kalian, itu menambah menjadi suatu kami semangat lagi. Cik Blanga semangat lagi, ya. Nah, di sini Cik Blanga mau promosi dulu sebentar. Di sini ada yang namanya serbuk ajaib. Mungkin sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi. Sahabat-sahabat sudah sering kali mendengarkan apa yang kami sampaikan, baik dari tim Bangli maupun dari Bangli langsung, baik dari tontonan maupun live streaming. Karena di sini ada suatu produk atau racikan yang namanya serbuk ajaib. Ya, jadi serbuk ajaib ini boleh dikatakan sahabat-sahabat, makanya katakan ajaib, bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit. Salah satunya penyakit seperti asam urat, darah tinggi, encok pegelinu, saraf kejepit, tulang pengroposan, ya, stroke, peredaran darah, sesak napas, lambung, ya, semuanya komplit ada di sini. Makanya disebut serbuk ajaib. Karena kenapa? Serbuk ini aslinya dari dasarnya laut, di mana dasar laut itu adanya di tempat Ibunda Ratu Nyoro Kidul, ya. Mungkin sahabat-sahabat sudah dengar, di mana Ibunda Ratu Nyoro Kidul itu adalah suatu sosok, seorang legendaris yang begitu kental dalam segi spiritualnya. Justru itulah Cik Blanga diberikan wejangan, arahan dari Ibunda Ratu Nyoro Kidul dengan wasilah syariat. Karena tertautnya hubungan kami sama Ibunda Ratu Nyoro Kidul, makanya kami dikasih seperti serbuk, namanya serbuk ajaib ini.
Karena ini jujur sahabat-sahabat, ini tidak kami jual belikan, karena ini kami khusus di YouTube, di channel kami. Apalagi di channelnya sahabat-sahabat tim Bang Re, ya. Karena Bang Re Lampung selalu mengarahkan di mana serbuk ajaib ini benar-benar besar khasiatnya apabila kalian sudah minumnya. Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Cukup diseduh dengan air panas dengan 1 sendok, diendapkan, sudah dingin baru diminum. Tapi setelah minum itu kalian wajib yang namanya harus minum madu. Madu ini adalah dari hutan, karena pasangan dari serbuk ini adalah madu. Secara kalsium, artinya secara penambahan kekuatan untuk membuat peredaran darah yang ada di anggota tubuh kita. Makanya adanya kalsium ini supaya seluruh yang ada di tulang menulang badan tubuh kalian semua, artinya bisa merasakan nikmat kesehatan yang kalian derita selama ini. Makanya kami akan bagikan, siapa tahu ini bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun, walaupun kalian di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, kami siap melayani. Dari Aceh, Timur, Selatan, Barat Daya, Kalimantan, seperti Sulawesi, Papua, apalagi di luar negeri, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, siap kita kirim. Asalkan kalian kirimkan alamatnya dengan lengkap dan jelas. Jadi madu ini setelah kalian minum serbuk ini, kalian minum madu ini. Madu ini cukup 2 sendok saja. Setelah kalian minum madu ini, baru kalian nanti berapa hari kelihatan. Apalagi sampai, tapi yang pasti apabila kalian mengalami seperti penderitaan penyakit yang sudah lama bertahunan, ya mungkin tidak bisa yang namanya 1 kali atau 1 paket ini, bisa berulang-ulang kali. Paling lama bisa 3 bulan, ya. 3 bulan itu insya Allah kalian akan merasakan yang namanya kesehatan itu benar-benar stabil. Karena kenapa? Jangan khawatir, jangan takut, yang namanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, justru itu inilah kami promosikan. Artinya obat herbal tanpa ada efek samping, tanpa ada unsur kimia. Bang Re Lampung selalu mengajak, Bang Re Lampung selalu membagikan kepada sahabat-sahabat, kepada tim-timnya. Makanya dari subscriber, baik dari tim-tim Bang Re Lampung maupun tim-tim sahabat-sahabat dari yang lain, ini Cik Blange sebagai mempromosikan dengan harga 500.000 kalian bisa membantu daripada kesehatan kalian, memulihkan segala penyakit yang ada kalian derita. Mudah-mudahan dengan wasilah syariat, ya, sababiyah, artinya kita berusaha dengan kekuatan asal kita yakin. Makanya Cik Blange katakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Inilah madu ajaib. Cukup dengan harga 500.000 kalian bisa memiliki ini. Caranya mudah, cukup WA pribadi Cik Blange di nomor 0821 5006 3346. Kalian silakan WA, konsultasi. Bahkan bukan masalah segi dalam pengobatan saja, dari hal-hal yang lain bisa. Nah, karena ini ada lagi madu yang namanya madu hitam. Karena madu hitam ini khusus. Madu hitam ini sahabat, karena dikhususkan kenapa? Untuk stamina, menjaga stamina kejantanan. Kalau karena kalian lemah syahwat, ya, artinya bergaul, berhubungan sama istri sudah kuat tidak kuat lagi, monggo silakan minum yang namanya madu hitam ini. Karena madu hitam ini sangat harmonis, sangat bagus untuk kita berhubungan sama istri, ya. Harganya kenapa? Harganya berapa? Ini harganya khusus Cik Blange jual dengan harga 500.000 dalam 1 botol ini, ya. Nah, ini ada juga yang namanya garam asma. Garam asma ini salah satu kita menghindari daripada gendam, salah satu daripada sihir, artinya membuka aura. Di samping itu juga kita bisa untuk mempelancarkan rezeki seperti pelaris, usaha, dagang, ya. Semoga kita jangan sampai terganggu dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Mudah-mudahan dengan ada yang kita netralkan dengan pagar, dengan garam asma ini, mudah-mudahan kalian apalagi sudah mandikan daripada garam ini, nanti
kalian beda yang dirasakan. Aura-aura negatif itu tak bakal menyentuh kalian. Kenapa? Disitulah yang namanya maha daripada segala maha. Siapa yang bisa melawan daripada asinnya garam? Itulah keajaiban garam dari Cik Blange yang sudah diasma, sudah didoakan, sudah diruqyah. Nah, jadi harganya ini cuma 300.000. Tapi kalau ini satu paket kita jual 500.000. Cukup ditransfer ke nomor rekening Bank BCA di 2920, catat ya, 2920 587162. Nah, ketika sudah transfer baru kita proses, karena kalian sudah mengirimkan alamat lengkap dan jelas. Tanpa nunggu waktu, kami akan kirim kemana saja. Arab Saudi beda, luar negeri artinya beda. Kalau luar negeri kita jual satu paket ini dengan harga 2 juta rupiah ya. Karena kenapa? Proses daripada pengiriman kita banyak yang kita harus lalui ya, sangat jauh. Di samping itu juga dengan adanya kalian sudah transfer untuk mengirimkan kita ke luar negeri, kalian kirimkan alamat yang lengkap dan jelas. Nah, itulah sahabat-sahabat. Inilah faedah daripada hikmahnya, daripada kekuatan-kekuatan daripada madu ajaib dan serbuk ajaib yang Cik Blange promosikan ini. Mudah-mudahan ya bisa membantu sahabat-sahabat ya, saudara-saudara yang lagi sakit, maupun sakit parah, maupun sakit stroke, peredaran darah, asma, sesak napas, tulang pengeroposan. Mudah-mudahan ini adalah suatu keajaiban dari Allah, karena kita sembari menunggu Neng Santi, nggak tahu Neng Santi ini ada enggak dari tadi. Assalamualaikum. Dari sini nggak tahunya belum datang juga. Assalamualaikum. Nah, ada yang datang ini. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Sehat. Woi, ya. Kang Prabu, tumben-tumbennya Kang Prabu kesini. Ada apa Kang Prabu? Iya. Saya kesini. Gimana? Cari-cari Neng Santi nih. Ada apa urusannya dengan Neng Santi? Ya, Neng Santi ini masih ada tunggakan dengan saya. Banyak sekali. Ya. Ada urusan tunggakan masalah uang. Betul. Artinya dipakai Neng Santi. Iya. Kan Neng Santi itu kan wanita. Ya wajar dikasih duit. Kenapa ketika dikasih duit kok kau meminta duit lagi? Lucu kau ini. Bukan saya yang ngasih. Siapa? Itu Udin Botak. Cuman kan uangnya itu uang saya. Lah, tanyakan sama Udin Botak lah. Jangan ke Neng Santi. Neng Santi tidak tahu menau uang dari mana. Kok kau nanyakan sama Neng Santi duit itu kau minta ambil. Tapi Neng Santi kan yang pakai duitnya itu. Pakai gimana? Coba jelaskan dulu. Pakai gimana ini? Dia untuk beli macem-macem lah buat istilahnya ini dia buat apa? Lipstiknya, buat skincare segala macam itu dah semua. Itu ya. Nah, jumlahnya itu sekitar 250 juta. 250 juta. Iya. Nah, saya mau tanya, ketika Neng Santi kau berikan uang itu, apakah Udin Botak ini posisinya sudah jual kayu apa belum? Belum jual kayu. Belum. Nah, berarti kalau belum jual kayu, berarti urusannya itu uang yang dipakai Neng Santi dari dari otak Udin Botak ngasihkan Neng Santi, berarti uang itu dari Juragan Prabu. Dari Prabu, ya. Nah, kenapa uang Prabu itu bisa dikasihkan sama si Neng Santi? Sekarang harus diambil Neng Santi. Neng Santi ini sekarang kau minta duit juga, walaupun kau sembelih juga, kau potong juga, nggak bakal dikasih. Iya, saya nggak tahu mau itu, nggak mau istilahnya dia mau disembelih mau diapa. Yang penting dia ada sama saya udah cukup. Apanya? Ya, Neng Santi harus ikut saya cariin nih. Ya. Uang nggak ada, Neng Santi harus ikut. Gila kau nih. Kenapa gila? Hah? Uang saya banyak loh. Hah? Neng Santi nggak bisa bayar. Kalau Neng Santi nggak bisa bayar, kau mau ambil? Saya ambil Neng Santinya. Apa urusan kau? Ya ada urusannya dengan saya karena uang saya udah sama dia. Iya. Lucu kau nih. Lucu dari mana? Begini, Kang Prabu ya, Juragan Tanah. Kalau dia sebagai kasih, wajar dia menerima duit.
Mungkin dia kebutuhan tadi itu seperti kau sebutkan, untuk skincare, untuk kebutuhan listrik, segala kecantikan. Tapi dikala si Udin botak ini nggak tahu kemana rimbanya, katanya sih udah tobat. Hah? Nggak tahu saya kan. Sampai sekarang juga Cik Blangnya belum nemuin si Udin botak. Nah, kalau masalah Udin botak, apalagi Udin botak itu udah telepon saya. Udah telepon, gimana? Udah telepon. Gimana teleponnya? Dia telepon dengan saya. Juragan katanya. Saya ini hanya pura-pura katanya, tobat ini ya katanya. Saya ikut juragan lagi katanya. Karena saya kalau nggak ikut juragan saya nggak punya duit katanya. Nah, salah, salah besar ya. Begini juragan ya. Saya perjelaskan biar kau tidak salah kaprah asumsi dengan adanya kejadian-kejadian yang kita tidak duga yang selama ini dilakukan sama Udin botak. Karena Udin botak dengan adanya melakukan ketika dia menghadap berbicara langsung ya sama Bang Rey Lampung bahwa dia berikrar dari hati nuraninya dia pengen tobat. Kenapa kau bilang sekarang ini Udin botak mau ikut kau? Mimpi kau nih? Tidak, saya nggak mimpi. Iya, nyatanya dia telepon saya. Halah, Udin botak itu udahlah, jangan kau ganggu lagi. Kenapa nggak diganggu? Karena dia sendiri yang minta saya untuk ini dia. Dari mana? Sudah-sudahlah, jangan kau ngarang-ngarang. Kau ini memang semuanya itu apa ya? Ketika Udin botak sudah sadar, kau berulah seperti ini mau ngambil duitnya, bahkan mau kau ambil lagi si Udin botak supaya bergabung. Santi, lepas daripada cengkraman kalian. Kau minta duit sama Santi, duit dari mana Santi mau mulangin? Tahu, saya itu bukan urusan saya. Yang penting dia kalau tidak ada duitnya, Santinya yang saya bawa. Terus mau dibawa kemana? Saya bawa ke rumah saya. Untuk apa? Iya, mau saya suruh jadi pengisi piring, kan suruh apa? Yang biadab kau nih. Kau yang biadab. Iya. Aneh. Kurang ajar kau. Ngelindungi Neng Santi di mana? Ya wajar kami lindungi. Ya gimana nggak kami lindungi ya? Satu, dia memang gadis desa yang tak berdaya. Dia maafnya ngomong selama ini tidak tahu apa-apa. Wajar kami lindungi. Nggak usah banyak ngomong. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Apa? Bangun. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cara sembarangan kamu. Emang saya ini Prabu ya. Iya, kenapa? Juragan tanah. Tuan tanah saya. Duit saya banyak. Jadi begini juragan tanah. Kalau kau memang ngaku duit banyak, begini aja loh. Ikhlasin aja, kenapa? Ya kenapa mau saya ikhlasin? Kan itu hak saya loh. Kenapa saya mau ikhlasin? Udah saya bilang, dia tak mungkin akan mengembalikan uang kamu lagi. Karena dia tidak punya duit. Jelas. Bodoh, kau yang bodoh. Dia harus kembalikan. Kalau tidak, dia yang saya bawa. Apanya dibawa? Santinya saya bawa. Nggak bisa lah. Sekarang Santi aja udah nggak ada. Saya dari tadi. Mana Neng Santi? Ya, Neng Santi? tahu. Ini kan rumah dia ini. Nggak tahu. Santi. Mana ini? Ya nggak tahu lah. Kau Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. biasa kau. Biadab kau. Kau ini memang. Kau sembunyikan di mana dia? Saya tidak menyembunyikan Santi. Ini memang tempat dia. Dari tadi saya nungguin. Biasa benar. Datang kau malah. Biadab kamu. Astagfirullahaladzim. Sadar kau ini sudah tua. Saya memang udah tua ya. Tapi saya kalau untuk perempuan memang jagonya ya. Sudahlah. Justru jagonya untuk perempuan ya. Sudahlah. Jangan sembarangan kau bicara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biadab kau. Saya ini setan kau belis kau ya. Saya sudah baik-baik ya. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah mengatakan apa adanya. Lebih baik udahlah. Gak usah ikutin yang namanya hawa nafsu itu. Merusak kau sendiri. Hawa nafsu saya, hawa nafsu saya, bukan hawa nafsu Anda. Cinta Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bangsa kau ini dibiarkan. Kita duduk situ. Kita ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik, ngomong baik-baik. Saya dari tadi baik-baik kita ngobrol. Sekali lagi saya kasih tahu. Kalau kau maksa-maksa minta duit Neng Santi itu tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Harus. Ini sahabat ya. Kalau orang yang namanya tidak punya peri kemanusiaan, sudah jelas-jelas ya, orang desa itu artinya tidak tahu apa-apa, apalagi seperti Neng Santi, polos. Waduh. Astagfirullahaladzim. Hei,
Bangsat kau. Mantap. Bangsat kau nih. Astagfirullah, lupa kita simpan tadi kameramen. Pegang kameramen, pegang. Ya, pegang. Astagfirullahaladzim. Hei, juragan. Mana yang cip langu? Hah? Bangsat kau. Udah hebat saya. Hah? Kuat saya. Hah? Hei, pulangkan itu. Apa itu hak saya loh di tangan saya? Hah? Itu punya saya. Punya saya sekarang. Astagfirullahaladzim. Punya saya nih sekarang. Inilah, nggak bisa lengah sedikit kalian ini. Hak orang diambil aja. Memang harus. Itu punya keajaiban. Baik. Astagfirullahaladzim. Kau sembarangan sembrono. Hah? Kenapa kau? Setelah minum-minum itu. Hah? Oh, rupanya setelah minum madu dia tambah kuat, tambah merajalela. Mantap saya. Nah. Sudahlah. Mau kamu sekarang apa di Ciban? Hah? Hebat kau, tambah gagah kau. Hebat gagah saya sekarang. Berkat minum madu tadi ya. Ya. Jadi stamina kau tambah. Bukan bertambah lagi, tambah bagus. Ngalahin seperti siapa itu Mama Rijan. Wahai, Mama Rijan mah gak ada apa-apanya. Maksud kau. Gak ada apa-apanya Mama Rijan mah. Hai, itu madu sudah dirukiahkan, sudah didoakan. Hah? Sembrono kau minum-minum itu. Justru sudah dirukiah, sudah didoakan itu yang bagus bagi saya. Hah? Bangsat kau nih. Bangsat kau. Ketawa kau. Kecil di belakang. Kecil kau. Hah? Itu punya saya loh. Kutumbangkan kau di sini, walaupun punya kamu ini. Hah? Kembalikan. Gak bisa. Kau ini sama dengan ompong, licik otak kau ya. Itu akal preman. Ya, yang saya pakai akal preman. Tapi saya juragan tanah. Iya, ya? tapi otak kau tuh licik. Nggak bisa orang lengah. Lupa juga saya tadi ngasihin kameramen. Rupanya kau ini udah tahu keampuan madu itu. Saya tahu kemampuan madu ini. Ya. Makanya saya ambilin, saya minum. Rusak kau. Allah. Astagfirullah. Saya mau tahu batas kemana kemampuan kamu. Hah? Nggak masalah saya. Tapi memang kau biadab, Prabu. Memang sembrono kau. Biasa kau mencuri-curi. Mana kau? Kembalikan itu. Nggak akan saya kembalikan. Ini ada lagi promosi ya. Saya promosi. Saya nggak tahu kamu berpromosi ke mana. Itu kamu mau promosi kayak apa? Kau bangsat kau nih. Kau yang setan. Ini saya lagi promosi kepada sahabat-sahabat ya. Hah? Sini kau. Sini. Ambil kau. Sini kau. Mana? Kau nih. Tidak. Hei. Ini untuk anak buah saya. Kau. Tumbang dulu kau. Kau ya. Kau. Baru ini. Baru kau bisa ngerasa. Sini mana mandinya? Kau. Mana mandinya? Hah? Kasih kan enggak? Hah? Biadab kau ya. Kau ya. Hah? Kasih enggak? Tidak, nggak akan saya kasih. Tidak. Hei, biadab kau. Kemana kau? Nggak akan saya kasih lagi nggak ini. Ya, madu nggak akan saya kasih. Mau saya buat anak buah saya. Sini kau. Ya. Jangan kau sembarangan. Tidak. Hah? Saya bawa pergi. Bawa pergi kemana? Saya pulang besok, saya kesini lagi. Awas kamu ya. Ya. Saya tunggu kamu di sini ya. Itu punya saya. Punya saya sekarang karena kamu sama saya. Oh, biadab kau. Tunggu besok ya. Astagfirullahaladzim. Makanya kameramen, tadi itu bukan cepat diamankan. Kalau kau amankan nggak mungkin bisa diambil sama dia. Dia tuh, itu tadi. Ya, nggak apa-apa lah ya.
Cik Blange ikhlas. Ya sebenarnya kesalahan Cik Blange ya. Cik Blange sebenarnya tadi kan mau promosi ya kepada sahabat-sahabat, artinya kepada subscriber dimanapun berada, mempromosikan untuk mengasih tahu ya. Kenyataannya tahu-tahu si Prabu ini datang. Hah? Kebetulan Cik Blange posisinya lagi ada di kediaman Nesanti ya. Sampai sekarang Nesanti belum nongol, nggak tahu kemana ya. Jadi Prabu ini mau ngambil uang sama Neng Santi 250 juta. Gimana hukum akalnya sahabat ya? Katanya juga gantana, banyak duit. Tapi masih mengharapkan uang yang sudah diberikan pada Neng Santi. Kan gila itu orang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lindungi yang namanya Santi, nanti kita berhadapan. Apapun bentuknya, tetap kita yang namanya kejahatan-kejahatan tetap kita lindungi. Terima kasih sahabat-sahabat. Tapi Cik Blange ingatkan ya, tak sungkan-sungkannya, tak henti-hentinya. Makanya para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, perbanyak ya kalian berselawat, perbaiki kalian sholat, tegakkan yang namanya kebenaran. Insya Allah dengan laku lampah, dengan perjalanan-perjalanan yang kalian lakukan, atas hajat kalian inginkan, semoga Allah memberikan, mengabulkan apa yang menjadi niat baik kalian. Biarkan Kang Prabu tadi bawa madu Cik Blange ya. Karena kenapa? Madu tersebut memang luar biasa. Kemampuan khasiatnya sangat luar biasa. Makanya sahabat-sahabat kalau mau pesan silahkan. Cukup hubungi WA Cik Blange di 0821 5006 3346 ya. Kalau ketika sekalian sudah catat WA Cik Blange, silahkan kalian pesan. Kirimkan alamat yang lengkap dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nama Anda yang lengkap. Masalahnya kenapa? Biar kurir nanti akan mudah menghubungi Anda. Nah, itulah gunanya, makanya kita ada di WhatsApp ya. Pada sahabat-sahabat, kita melayani pengiriman kemana saja, luar negeri maupun dalam negeri. Untuk itu sahabat-sahabat, terima kasih kalian sudah menyimak, selalu setia menyimak di channel Cik Blange ini. Mudah-mudahan tak bosan-bosan, tak henti-hentinya kalian selalu setia, selalu mendukung channelnya Cik Blange. Cik Blange tutup video ini, Cik Blange akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.